Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah dicurahkan kepada kita sampai dengan hari ini, khususnya nikmat kesehatan dan keselamatan.
ternyata nikmat itu luar biasa. Kita bisa merasakan nikmatnya sehat biasanya kalau kita berdasar, maka tidak perlu menunggu kita sakit. Yang jelas bahwa sehat itu merupakan nikmat yang unggul, termasuk kesempatan kita bisa bersolat Jumat di Masjid Al-Iqyad ini merupakan kenikmatan tersendiri. Dan mungkin banyak saudara kita yang berniat sholat Jumat, tapi kesempatannya tidak. Maka dari itu, nikmat sehat dan sempat merupakan kenikmatan yang perlu kita hormati dan perlu kita amalkan, perlu kita nikmati. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Esensi takwa itu adalah fi'lul wajib, melaksanakan perintah, wa tarkul manhiyah, dan meninggalkan apa yang dilarang, termasuk tentunya apa yang disunahkan oleh Rasul. Tapi prinsipnya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan. Takwa bagaikan dua mata sisi uang, antara melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan sama pentingnya. Hanya biasanya kita selalu permisi, kalau itu larangan, maka mungkin kita masih hidup-hidup. Entah itu namanya haram, mubah, makruh dan sebagainya, hal itu sering kita lakukan. Begitu, maka mari berjalan bersama antara melaksanakan perintah dan sama-sama. Dan Jumat yang berbahagia, topik khutbah kita pada Jumat siang hari ini adalah menakar ukhuwah Islam. Menakar ukhuwah. Ini terkait dengan demokrasi kita, pilkada yang baru-baru kita biasanya akan mengkoyak, akan menghambat ukhuwah Islam. Hari Rabu tanggal 27 November 2024 kita baru saja melaksanakan pilkada serentak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota diikuti oleh 38 provinsi dan 507 kabupaten dan kota. Ada sisi negatif yang perlu diwaspadai terkait dengan pilkada bagi umat Islam, yaitu terkait dengan ukhuwah Islam. Biasanya kalau model-model pilkada ini mungkin beda pilihan, kemudian kita mengurangi kenikmatan ukhuwah. Beda partai, kemudian saling melirik dan sebagainya. Ini harus kita ingat. Ada 3 hal yang bisa merusak ukhuwah Islam yang nanti akan kita bahas, yaitu terkait dengan masalah khilafiyah, masalah ekonomi, dan masalah politik. Jadi yang menggoyang atau ya mungkin merusak atau mengganggu ukhuwah Islam itu adalah masalah khilafiyah, masalah ekonomi, masalah politik. Itu nanti akan kita bahas. Dan selanjutnya mari kita coba untuk mengkaji tentang ukhuwah Islam ini. Ukhuwah Islam ini diikat oleh Allah, merupakan ikatan yang terbuat dan terikat, yang tiada tanding. Jadi ukhuwah Islamnya itu ciptaan Allah, daunnya Allah. Karena itu sebetulnya kuat sekali, baik rencana maupun pengamalan. Itulah sumber rahmat dan kasih sayang Allah pada hamba. Islam tidak akan tegak tanpa ukhuwah Islamnya. Persaudaraan dan Islam berdasarkan iman kepada. Dengan ukhuwah Islamnya maka dapat melahirkan rasa persatuan dan kesatuan, agar kita sebagai orang-orang yang beriman menjadi persatuan dan kesatuan. Maka kalau Indonesia ini 87% umat Islam,
Kalau masalah bersatu, tidak ada masalah. Beda partai tidak ada masalah. Beda pikiran tidak ada masalah. Inilah yang perlu kita. Firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaranya yang saling berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan. Ini perintah. Jadi tidak usah didamaikan. Tentu kita tidak bisa damai sendiri-sendiri kalau kita memperhatikan firman Allah. Untuk mencapai indahnya ukhuwah Islam, para ulama menyebutkan ada 5 tingkat atau tahap. Yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal. Tahap pertama adalah berkenalan untuk lebih mengenal karakter individu dari masing-masing saudara. Mulai dari mengenal secara fisik, jasa dia, seperti badan, suara, tingkah laku, materi, alamat keluarga dan sebagainya. Ini perlu kita coba. Andai kata ini kita coba di dalam jamaah, ikut jamaah. Satu jamaah, aku jamaah kita pada Jumat ini kita saling mengerti tujuan. Maka nanti habis ini tolong kita kalau usai sholat, entah di luar atau di dalam, setelah kita selesai berdoa, itu kemudian kita berjabat untuk saling mengenal. Kalau perlu tanyakan, sehingga kita sering juga istilahnya itu merasakan kita itu sudah bertemu berkali-kali, tapi siapa beliau? Karena ukhuwah Islam kita yang kurang pas. Yang kedua adalah tafahum, yaitu saling memahami. Pada tataran ini kita perlu memahami kekurangan-kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita memaklumi kekurangan, menutupi aibnya, bahkan menyebarluaskan kebaikan, memperbaiki, menghormati kelebihannya, dan mengambil manfaat dari. Ini sifat saling memahami. Kita bergaul bermacam-macam saudara kita yang tentu akan mengalami sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, watak yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, dan ini kita saling memahami. Jangan sampai kemudian satu dengan yang lain saling memperoleh. Kalau itu nggak pernah sih, nggak pernah masjid dan sebagainya, biarin itu kita simpan karena kita memahami beliau. Untuk itu kehidupan kita di dalam masyarakat yang beraneka ragam saudara kita, maka kita harus saling memahami. Yang ketiga adalah ta'awun, saling menolong. Perbedaan bukan penghalang ukhuwah Islam, tapi kita perlu mengadakan ta'awun, yaitu saling menolong. Kalau saudara kita membutuhkan bantuan dari kita, bahkan dia tidak minta pun, kita sebaiknya siap untuk membantu. Dan ini merupakan tuntunan dalam syariat Islam. Tidak hanya mungkin kebiasaan di masyarakat, tapi ini perintah-perintah agar kita saling tolong. Di dalam hadis Nabi, perumpamaan kaum muslim, perumpamaan kaum mukmin dalam sikap mengasihi, mencintai satu dengan yang lain, seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka tubuh yang lain juga. Itu gambaran persaudaraan kita di antara mukmin. Jadi kita saling tolong-menolong. Digambarkan kalau badan kita sakit, mungkin yang sakit giginya, tapi seluruh badan merasakan sakit. Untuk itu maka mari berta'awun, saling tolong. Yang ketiga, takabur, saling menanggung. Inilah ketinggian ukhuwah Islam. Rasa sedih dan senang diselesaikan dengan bersama, diselesaikan bersama. Ketika ada problem masalah, diselesaikan bersama.
ditanggung bersama dan menyelesaikan permasalahan sosial. Apalagi kalau itu permasalahan pribadi, monggo dengan cara yang bagus. Tapi kalau itu masalah itu sifatnya umum, ya, di masyarakat dan sebagainya, monggo tidak dibicarakan. Kemudian yang kedua adalah ihsan, mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Di dalam ukhuwah Islamiyah itu kita mempunyai tuntunan agar kita itu mendahulukan saudara daripada diri sendiri. Ada satu kisah para sahabat memberikan teladan ketika dalam suatu perang salah seorang sahabat kehausan. Namun karena mendengar rintihan sahabat yang lain juga kehausan, maka minuman itu diberikan kepada saudaranya yang kehausan, walaupun dia sendiri tidak kehausan. Karena ini memperhatikan hadis bahwa dahulukan orang lain walaupun mungkin ada di sana. Maka dari itu kita perlu meyakini bahwa di dalam ukhuwah Islamnya ini kita saling menghormati dan saling juga mendahulukan orang lain di samping kita tadi takabur atau menanti ke Tuhan. Hari ini sidang Jumat yang berbagi. Kemudian 5 komponen ini merupakan satu pola ukhuwah Islamnya yang senantiasa perlu kita lakukan agar hubungan kita sesama Muslim bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan perintah Allah. Kalau yang 5 ini tidak usah banyak-banyak, salah satu atau dua kita mungkin akan menjadi orang Islam yang bisa ukhuwah. Namun untuk menakar, kemudian lagi menakar ukhuwah Islamnya, sejauh mana ukhuwah Islamnya kita masih ada kendala dan hamba. Ukhuwah itu tidak harmonis sehingga tidak sesuai dengan kalau tujuan kita bahwa ukhuwah Islamnya itu merupakan persaudaraan yang harmonis di antara kita umat Islam, umat mukmin yang hadir pada kesempatan ini. Namun tidak ada hal-hal yang mungkin jadi permasalahan khusus. Namun hambatan-hambatan itu biasanya tadi saya sampaikan terkait dengan masalah khilafiyah dan furiyah. Furiyah itu cabang. Masalah khilafiyah itu masalah-masalah yang mungkin ada perbedaan. Yang satu pakai Imam Syafi'i, yang satu pakai Imam Hanafi, itu ada perbedaan. Yang semuanya sebetulnya sama. Hanya karena kita sudah berbeda ini, kemudian kita tidak menyatakan itu sama. Padahal imam-imam yang kita anut ini semuanya ketika menyampaikan tuntunannya, yaitu beliau berkata kalau mazhab saya ini dianggap tidak sesuai dengan Quran dan hadisnya, maka jangan diikuti. Ini beliau sudah seperti itu, tapi saya di bawah ini. Maka dari itu tolong masalah yang terkait dengan masalah khilafiyah itu apa masalah khilafiyah itu yang di sini adalah komponen. Sementara kita lakukan agar hubungan kita senantiasa semakin baik. Masalah-masalah hubungan Islamnya yaitu misalnya yang disebut dari dalam masyarakat doa kunut, tahlilan, menentukan awal bulan Ramadan, kemudian menentukan Idul Fitri, Idul Adha, dan sering menjadi kendala ukhuwah. Ini harus kita tinggalkan. Ya, saudara-saudara kita tidak salahnya, tapi mereka yang tidak benar itu kalau mereka tidak melaksanakan semuanya, tidak melaksanakan semua, yang tidak melaksanakan sholat sekalipun misalnya. Maka dari itu maka dari itu hal yang terkait dengan masalah khilafiyah ini kita harus saling memaklumi dan saling menghormati. Kemudian yang kedua adalah masalah ekonomi.
perbedaan secara sosial, kehidupan, keadaan ekonomi kita biasanya akan menyebabkan kita itu di antara kita mungkin saling mengenalnya kurang hati. Saya takut kalau beliau dia orang tinggi, dia orang kaya, dia orang mereka putih dan baik. Darah biru ini tidak. Allah tidak membeda-bedakan kita dalam hal yang terkait dengan masalah-masalah ini. Maka dari itu seorang muslim tidak boleh kemudian membedakan pergaulan kita ini karena dia kaya, saya miskin, dia pandai, saya bodoh, dan dia darah biru, saya darah merah, itu tidak. Jadi semuanya harus kita lakukan atas dasar perintah. Yang ketiga, yang terakhir adalah masalah politik. Masalah politik belakangan ini sering menjadi pemicu rusaknya ukhuwah. Seperti yang tadi saya sampaikan ketika kita kemarin kemudian pilkada itu sampai sekarang kita masih menanti pengajuan. Bahkan juga nanti kita akan lihat bagaimana sepak terjang saudara-saudara. Nah inilah perlu kita ketahui bahwa perbedaan politik ini bukan masalah yang perlu kita tampilkan secara umum. Maka perbedaan politik itu adalah hal yang biasa. Jadi dalam satu rumah misalnya dengan suami istri berbeda itu tidak masalah karena mereka punya preferensi. Yang masalah itu kalau berbeda agamanya. Kalau tidak sama-sama muslim tidak masalah. Kalau perbedaan hanya masalah pilihannya, dia pilih nomor 1, kita nomor 3, silakan. Itu yang harus kita lakukan. Maka perbedaan politik yang sering terjadi sampai mungkin bunuh dan sebagainya itu karena kita belum memahami ukhuwah Islam. Maka hal-hal yang merusak ukhuwah ini perlu kita mudah-mudahan saya sampaikan tekan untuk kita merajut ukhuwah Islamnya di antara kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ayati wal fikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi taqwa faqad qala Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna istiba wa arina batila batila warzuqna. Allahumma firli wa walidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.